Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Terbaru Pak Jokowi, Mbak Puan bertemu dan mengatakan dua-duanya bahwasannya nggak ada masalah. Iya, di depan publik gitu. Tapi di belakang kita kagak tahu. Tapi ini ada perbincangan menarik nih ya, antara Guntur Romli dan juga relawannya Jokowi. Di sini Guntur seolah mengungkapkan bahwasannya PDIP itu punya dua kedok, yang baik diwakilin Mbak Puan dan yang jahat diwakili Hasto CS. Begitulah kira-kira ya kalau dugaan gua membaca perbincangan Guntur Romli dengan relawan. Bahkan relawan bilang, ya kita serahkan saja ke publik kalau memang begitu mainnya PDIP. Bagaimana perbincangan tersebut? Mari kita simak bersama. Let's go. Mungkin kita tanya dulu ya Bang Freddy. Bang Freddy, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan hubungannya dengan Ketum PDIP sebenarnya hangat. Tapi sebelumnya dia mengatakan siapa sih yang mulai duluan? Ini gimana mengartikannya Bang Freddy? Loh, saya miss ya. Emang ada beliau bilang hubungannya dengan Ketum PDIP hangat? Yang tadi? Yang tadi dengan Ibu Ditanya. Puan, mungkin Nah, lebih ke Ibu Ibu Puan. Puannya. Ya kan? Kalau waktu ditanya Ibu Mega kan mungkin nanti pada Oh, akhirnya. jadi yang ketua Ibu Meganya belum, baru Nah, Ibu kan Puan. Pak Jokowi jawab jelas. Nanti pada Sama akhirnya, Puannya berarti ya? ya pada akhirnya akan baik-baik saja. Yes. Ya itu kan jelas statementnya. Pada akhirnya akan Berarti baik-baik. bukan sama Ibu Ketum. Ya, tadi jelas. Sama Ibu Puan. Pada akhirnya nanti ini kan apapun ceritanya memang namanya politik ya. Yes. Namanya politik ini kan satu rangkaian panjang mungkin setelah Pilpres ya, setelah Pilpres sampai sekarang kemudian kasus Hasto terus dibawa-bawa, puncaknya ini kan pada saat kasus Hasto tiga katakan statement terakhir, tiga narasi-narasi terakhir PDIP yang membuat suasana ini menjadi panas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, dengan adanya kami sangat respect lah ya, respect sekali Mbak Puan Maharani, statementnya yang terakhir, dua yang terakhir ya, beliau menurut saya mengademkan situasi ini, dan kita sangat setuju ya, kan ngapain sih kita terus sampai kapan ini perselisihan, keributan yang menurut kami tidak produktif. Apalagi seperti saya bilang tadi, kalau perselisihan ini ketika ada momentum, misalnya pemilu, pilpres, bisa diterima nalar, ya bisa logikanya ada. Tapi ini ketika tidak ada momentum, oke lah bagi mereka, bagi PDIP mungkin momentumnya kasus Hasto. Menurut saya, menurut kami itu berlebihan ya, bukan suatu hal yang pas, yang tepat untuk menyerang Jokowi untuk kasus Hasto ini. Menurut kami dari sisi Pak Jokowi dari luar sangat berlebihan lah. Ya artinya sekarang juga dari pihak relawan juga menyambut baik artinya ya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Puan yang kemarin juga udah dibilang sudahi saja begitu. Iya, kita kan seperti saya sampaikan, kita respect, menyambut baik. Ayo ke depan kita lebih komunikasi, ya jalin lagi komunikasi terus. Yang namanya politik seperti saya bilang tadi, apa yang tidak mungkin ke depan ini? Iya. Tapi relawan mendorongnya ini bukan hanya Bu Puan ya, tapi PDIP juga ya, Bang ya. Mengklarifikasi nih Bang, PDIP ya, bukan hanya Bu Puan ya, damainya. Iya. Pak Jokowi statementnya jelas, nggak perlu kita terjemahkan lagi. Dengan Mbak Puan selalu baik, dengan Bu Mega dia percaya ke depan akan menjadi baik. Artinya ada proses di situ, ada proses setelah mungkin pemilu 2024 kemarin, Pak Jokowi percaya itu akan bisa menjadi baik ke depannya. Langsung saja kita ke Bang Guntur. Bang Guntur, bagaimana gayung bersambut? Ya, saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu kan pernyataan yang normatif ya, mengajak untuk kita menyudahi
apapun konflik dan dalam suasana bulan Ramadan, ya kan. Nah, cuma kan ketika itu ditanya ke responnya Pak Jokowi, yang kita simak kan siapa yang memulai. Jadi menurut saya ini sebuah respon yang tidak bijak. Jadi kalau Anda menganggap bahwa responnya Mbak Puan itu bijak, ya pernyataan Mbak Puan bijak, tapi responnya Pak Jokowi itu menurut saya masih tidak bijak, gitu kan. Tapi apapun ya, soal relasi antara PDI Perjuangan dengan siapapun ya, kita kan kalau melihat dalam konteks ini kan sikap resmi partai, sikap dari Ibu Ketua Umum. Ya banyak analisa bahwa di situ terjadi ada perbedaan misalnya antara Mbak Puan dengan PDI Perjuangan atau dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami ingin tegaskan bahwa ada peran sendiri yang ditugaskan kepada Mbak Puan, beliau juga sebagai Ketua DPR. Kemudian acara pertemuan dengan Pak Jokowi ini juga di tempat orang ya, di tempat Nasdem ya, Pak Surya Paloh. Jadi ya dalam konteks Mbak Puan itu diundang dalam sebuah acara buka puasa bersama, ya tentu saja kan beliau juga kan tidak bisa mengatur beliau akan bertemu dengan siapapun, ya. Ya dengan ketemu dengan siapapun ya memang secara personal harus ya baik. Namun dalam konteks yang lain ketika bicara soal kepartaian, sikap resmi partai, ini kan Pak Jokowi kan termasuk dari 27 kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan untuk pemecatan Jokowi dan 26 kader yang lain, ya di PDI Perjuangan itu tidak ada perbedaan. Karena itu adalah sikap resmi partai, sikap resmi Ketua Umum. Nah kemudian terkait pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya, ini kan yang kami lihat respon Pak Jokowi dan relawan Jokowi ini yang kami lihat berlebihan. Bahwa sebenarnya di situ tidak ada yang namanya tuduhan soal apakah Jokowi mengirim utusan atau ada utusan Jokowi, ya tapi ada utusan yang memang salah satu permintaannya itu adalah PDI Perjuangan tidak memecat Jokowi bersama 26 anggota yang lain. Dan itu juga sudah masuk dalam fakta pengadilan, eksepsi yang kemarin disampaikan oleh Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan hingga saat ini, dan juga eksepsi yang juga disampaikan oleh penasehat hukum ketika menjelaskan konteks politik ya dari kasus ini, bahwa kasus petersangkaan kepada Mas Hasto Kristianto itu memang terkait dengan pemecatan Jokowi. Karena ini kasus sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, sudah ada putusan hukum yang tetap, tapi kemudian tiba-tiba kasus yang sudah lama mati ini dihidupkan kembali, dan kami lihat motifnya bukan lagi motif penegakan hukum, karena ini adalah tidak ada kaitan dengan kerugian negara. Kalau KPK memang mau tegas menegakkan hukum memberantas korupsi, kan sudah jelas itu dalam undang-undang hasil revisi 2019 bahwa KPK tidak menindak angka yang di bawah 1 miliar. Kalau kita bicara soal dakwaan jaksa, ini kan dugaan yang diberikan kepada Wahyu Setiawan 600 juta, dan Wahyu Setiawan pada tahun 2020 sudah mengembalikan uang itu, dan segala putusan sudah menegaskan 2 putusan itu, semua uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan itu berasal dari Harun Masiku, tidak ada dari nama Hasto Kristianto. Tiba-tiba sekarang secara manipulatif KPK menyebut ada uang dari Hasto Kristianto. Jadi kami lihat ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Nah di situ, Mas. Baik, mungkin langsung saya sedikit minta tanggapan sebelum saya ke Bang Panggi ya. Memang kayaknya pelurunya udah disiapin begitu ya. Mungkin ada sedikit tanggapannya juga dari Bang Freddy bahwa kayaknya belum sepaham nih. Ya, terserah ya teman-teman PDIP. Seperti yang Pak Jokowi sampaikan, kita juga sampaikan, Pak Jokowi ini hanya merespon, hanya merespon. Mau PDIP memainkan peran apapun, tetapi tetap kita respect dengan Mbak Puan. Setidaknya itu tampil di publik, ya, dan itu mengademkan, ya. Tetapi mau PDIP, ya teman-teman PDIP atau juru bicaranya mau mainkan peran ganda atau apa, istilahkan, publik nanti akan menilai. Publik akan menilai sejauh apa itu bisa berlangsung. Iya,
kita sekali lagi kita respect ya, dan kita berharap ke depan narasi-narasi yang menyudutkan menyerang Pak Jokowi ini, khususnya dalam konteks kasus Hasto ini, kita berharap bisa dihentikan ya, karena ini sangat tidak produktif. Dan saya pribadi tidak percaya ini bisa menolong kasus Hasto, karena kasus Hasto itu murni pidana. Ya, tapi saya tidak membahas kasusnya di sini, tetapi ini adalah berusaha, memang itu biasa aja lah ya di dalam pembelaan, membawa kasus menjadi politisasi hukum, yang satu kriminalisasi hukum, itu biasa aja dalam strategi pembelaan.